Ada umat Islam, kita masih bicara tentang orang beriman. Ada orang-orang beriman masuk surga selonong boy. Istilah kita begitu. Masuk surga nyelonong. Enggak ada hisab, enggak ada azab, hisab aja enggak, apalagi azab. Langsung masuk surga nyelonong aja, Pak. Ya. Kayak pejabat mau naik pesawat, apa? Pejabat naik pesawat gimana, Bu? Lewat imigrasi pemeriksaan? Enggak, langsung naik atas saja. Ya kan? Kita ngantri lama gitu. Saya pernah umrah nemenin salah satu dari mereka. Istrinya ngobrol sama saya. Sudah waktu mau masuk, kita masuk. Istrinya ngilang terus. Tahu-tahu apa? Kita masih ngantri bejubel baru menaik pesawat, tuh bapak sudah selonjoran di VIP di kelas bisnis. Kapan masuknya nih bapak? Nah begitulah. Ya. Ini dunia, ya kan? Jadi di akhirat ada orang-orang beriman yang berkelas VIP, Bu. Sudah langsung nyelonong aja, dikawal sama malaikat-malaikat itu, masya Allah ya. Yadkhulunal jannah bi ghairi hisabin wala adab. Masuk surga tanpa hisab, apalagi adab, hisab aja enggak. Boleh nggak kita berdoa agar kita termasuk orang-orang itu? Boleh. Apakah itu berlebihan? Tidak, Pak. Tidak ada istilah doa berlebihan. Apalagi urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia jangan berlebihan. Ya Allah, aku berdoa ya Allah, beri aku rumah di Menteng ya Allah. Ya, Pak, kelebihan dah. Ya. Gitu kan? Kalau urusan akhirat boleh kita minta yang kelas tinggi, enggak apa-apa. Ya Allah, jadikanlah aku, keluargaku, orang tuaku termasuk mereka-mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas, kelompok yang kedua ini umat Islam, orang beriman. Rasulullah SAW mengatakan, "Uridat alayyal umamu," ditampakkan kepadaku umat-umat Nabi dan Rasul dulu. Ditampakkan di hadapan Rasulullah. Gimana caranya, Ustaz? Kan itu dulu. Ya ini kekuasaan Allah. Ditampakkan di hadapan Rasulullah. Enggak tahu, wallahu alam, apa kayak video gitu di depannya diputer ini loh. Umat dulu kan kita nggak tahu, wallahu alam. Ya. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur rahat. Saya melihat Nabi, umatnya cuman segelintir, dua gelintir doang. Wan nabiyya wa ma'ahur rajul war rajulan. Saya ngelihat Nabi, umatnya cuman satu orang, cuman dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi yang enggak ada yang ikut sama sekali. Subhanallah ya. Idh rufi'a ilayya sawadun azim. Tiba-tiba ditampakkan di hadapan saya di atas sawad azim, sekumpulan manusia yang begitu banyak hingga membentuk seperti awan yang hitam. Maksudnya menunjukkan apa? Segerombolan manusia yang begitu banyak seperti kayak awan hitam. Lalu fadhanantu annahum ummati. Saya mengira, oh ini umatku, ini banyak ini. Pede kan Rasulullah SAW ya. Layak beliau untuk pede gitu ya. Faqilali, tiba-tiba malaikat bisikin, hadza Musa wa qaumuh,
ini Musa dan orang-orang Israel. Ini Musa dan kaumnya. Wah, bukan kaumku berarti. Terus kaumku yang mana? Kemudian beliau mengatakan, walakin unzur ilal ufuq. Coba kamu lihat ke langit yang bagian ufuk timur dan ufuk barat. Tadi kan cuma ngelihat ke atas sedikit. Kalau sekarang coba lihat dari ufuk timur ke ufuk barat, kamu lihat semua. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Ternyata yang terlihat dari ufuk timur, ufuk barat itu adalah umat yang begitu banyak. Jadi ibaratnya ini yang di sini dikit, tiba-tiba di atasnya ada lebih besar lagi. Luar biasa, terlihat dari timur sampai barat. Malaikat mengatakan, Muhammad itu yang umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfa yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Dari umatmu yang begitu dahsyat dari ufuk timur, ufuk barat itu, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab 70.000. Para sahabat, para ulama, berapa jumlah sahabat yang ikut haji wada? Kan menjelang Rasulullah wafat kan, 2 bulan setelah itu beliau wafat, sehingga itu tolak ukurnya. Berapa sahabat yang ikut haji wada? Ada yang bilang 80.000, ada yang bilang 120.000. Berarti apa? Ya rampung. Kan gitu kan? Rampung. Tapi apakah berarti kita harus berkecil hati? Tidak. Apakah angka 70.000 ini angka mati atau bukan angka mati? Semua jawabannya wallahu a'lam. Tapi yang menarik dari hadis ini apa? Rasulullah sebutkan ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, sehingga kita apa? Yang kita kejar adalah ciri-cirinya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal atau yang masih hidup semuanya agar dimasukkan oleh Allah ke surga tanpa hisab. Apa ciri-cirinya? Sebelumnya para sahabat saling nanya, siapa ya mereka ya? Sahabat aja paling nanya-nanyaan, penasaran. Mereka ada yang mengatakan la'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Mungkin mereka yang lahir sudah masuk Islam kali ya. Dulu mereka kan lahir sangat 1-2 yang lahir dalam kondisi Islam, bukan 1-2, dikit lah. Rata-rata apa? Lahir dalam kondisi syirik. Mungkin yang lahir dalam kondisi Islam. Kalau kita kan dulu kan sudah syirik, sudah sama dengan kita. Kayak kemarin saya ditanya waktu acara live di satu radio di Batam. Ada ibu nanya, Ustadz, katanya kan perempuan yang solihah akan mendapatkan laki-laki yang soleh. Sedangkan kita dulu, saya sama suami saya waktu menikah, ya begitu Ustadz perilaku kita semuanya. Apakah berarti keluarga kita, keluarga saya bukan keluarga yang disukai sama Allah, Ustaz? Ngenes pertanyaannya, Bu. Ya. Apakah seperti itu, Bu? Wulidu fil Islam. Apakah kemuliaan seperti ini hanya mereka yang terlahir dalam kondisi Islam, atau terlahir sudah menjadi orang yang taat, alim, soleh, solihah dari bayi? Sahabat yang lain jawab, falam yusyriku billahi syai'a. Yang lain bilang, bukan, itu orang yang gak pernah syirik selama hidupnya.
Bukan terlahir itu, bukan. Dia nggak pernah syirik. Wa dzakaru asya, akhirnya banyaklah komen-komen di antara para sahabat. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallam, lalu beliau keluar menemui mereka. Beliau bilang, "Malladzi takhuduna fi?" Kalian ini ngobrol apa? Gitu. Terjemahan bebasnya gitu. Lalu mereka cerita obrolannya kepada Nabi SAW. Lalu beliau menjawab, apa ciri-ciri 70.000 itu? Beliau menjawab, humul ladina la yarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, nggak suka minta diruqyah. Datang ke Ustadz ruqyah saya dong gitu. Tidak, enggak begitu dia. Yang kedua, wala yatatayyarun, mereka tidak pernah melakukan tatayyur. Apa tatayyur? Tatayyur itu berasal dari kata tayr, burung. Ada penterjemah yang nggak ngerti masalah akidah menerjemahkan hadis ini rusak karena dia tidak paham akidah. Dia menerjemahkan wala yatatayyarun, mereka tidak mainan burung. Gimana nggak boleh mainan burung? Hah? Gimana ini? Ini bisa arti bener, bisa arti jorok akhirnya kan. Tayr itu artinya burung. Maksudnya apa? Dahulu zaman jahiliyah, mereka kalau mau pergi dagang, ngambil burung merpati atau sejenisnya, lalu dilepas Pak burung merpati itu Bu. Kalau burung merpatinya pergi ke kanan, berarti dagangannya bakal laris, bagus, dia akan jalan pergi. Tapi kalau merpatinya perginya ke kiri, dia nggak jadi jalan. Kenapa? Bakal apes, nggak jadi. Sikap mereka seperti ini disebut dengan sikap tatayyur. Apa itu? Berpikir negatif atas apa yang dia lihat, atas apa yang dia dengar, dan atas apa yang dia rasakan. Ini namanya apa? Tatayyur. Contoh, pagi-pagi mau keluar rumah, baru ngeluarin mobil dari rumahnya, tiba-tiba nyenggol kucing. Waduh, apes nih gue pagi-pagi udah sama kucing. Kan gitu kan? Nah, dia menganggap dirinya apa? Kecil, pesimis, sudah negatif aja sudah. Gara-gara apa? Nabrak kucing. Berarti kalau pagi-pagi keluar rumah, tahu-tahu lewat gadis cantik pakai celana pendek, terus gimana Pak? Wah, rezeki nih gue pagi-pagi. Aduh, rusak semua urusannya Bu. Lah kalau satu kotak begitu semua terus gimana dong? Atau orang mau kawinan, ngawinin anaknya. Wah gitu, waduh jangan nih. Ini apes nih harimu ini. Jangan ngawinin bulan depan jelek. Terus gimana? Gini dah, tanggal lahir calon suamimu berapa? Tanggal lahir ini berapa? Dihitung sama dia, nggak tahu pakai rumus apa, keluarlah tanggal sekian bulan sekian. Ini tatayyur. Atau apalagi? Ya, restoran Anda makanya sepi, warungnya makanya sepi. Kenapa? Yang lokasinya ditusuk sate. Kayak gitu kan? Jadi bersikap negatif dulu dia terhadap apa? Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar.
Terus seperti itulah. Ini perbuatan syirik. Apa syirik kecil atau syirik besar? Tergantung dengan niatan dia. Nah, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, berarti apa? Mereka yang satu, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakalnya sama Allah itu tinggi. Apa yang dimaksud tawakal itu? Berserah diri. Dia berserah diri kepada Allah. Apakah termasuk berserah diri itu dia meninggalkan usaha? Tidak. Seperti seorang laki perempuan ingin mendapatkan keturunan, tawakal aja deh, ntar juga dapat keturunan. Ya bahlul kawin dulu, gitu kan? Ya nikah dulu dong. Kalau sudah nikah ya yang sergap kerjanya biar punya keturunan. Kan gitu kan? Setelah itu apa yang terjadi? Ya serahkan semuanya kepada Allah. Kasih saya keturunan selusin, ya alhamdulillah. Allah kasih saya keturunan satu, ya alhamdulillah. Allah nggak kasih keturunan saya, alhamdulillah. Semuanya saya yakin takdir Allah itu baik. Kasih keturunan selusin gimana Bu? Orang tua dulu, orang tua kita dulu anaknya berapa? Selusin Bu. Sekarang punya anak 2 aja udah pegang kepala. Orang tua kita punya anak 10 Bu. Kan gitu kan? Nggak ada tuh yang pegang kepala. Kok bisa? Mainan medsosnya terganggu masalahnya. Oke, jadi kesimpulannya apa ini? Mereka yang masuk surga tanpa hisab dan azab, tawakalnya sama Allah cukup tinggi. Di antara bentuk tawakalnya apa? Dia ketika membutuhkan ruqyah, dia harus meruqyah dirinya sendiri. Itu usaha kamu. Ruqyah dirimu sendiri. Baik, apa sih ruqyah itu? Apa ruqyah itu? Ruqyah itu bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan doa-doa dari Rasulullah SAW dibacakan untuk dirinya sendiri. Biar apa? Biar dia terbebas dari perkara-perkara yang buruk, godaan syaitan. Ya, yang dimaksud setan di sini siapa? Jin. Biar tidak terkena gangguan jin. Bukan yang dimaksud setan manusia. Gitu. Nanti dikoda laki-laki, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ngamuk emang setan gue, kurang ajar lu. Gitu. Suaminya ngamuk-ngamuk, lagi marah-marah, dibacain Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Istrinya lagi ngomel-ngomel gitu ya, dibacain surat Al-Ikhlas sama suaminya. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu, tambah ngamuk istrinya. Bukan begitu. Kalau sesama manusia apa? Wa qula lahu qaulan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, ucapkan tutur kata yang baik kalau kamu berhadapan sama Fir'aun. Loh, Fir'aun ini. Fir'aun loh. Bukan suami Anda yang ngamuk-ngamuk, Fir'aun. Kamu Musa, Harun berhadapan sama Fir'aun, tetap ucapkan tutur kata yang baik. Jadi kalau suami ibu ngamuk-ngamuk, ucapkan tutur kata yang baik. Jadi kalau istri Anda lagi ngomel-ngomel, ucapkan tutur kata yang baik. Plus ajak ke mall, sembuh Pak. Kalau syaitan dari kalangan jin, nggak bisa ucapkan tutur kata yang baik sama setan, ditelen kita sama setan. Terus gimana? Berlindunglah kepada Allah. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun
fasta'idz billah. Kalau urusan sama setan, kamu berlindung sama Allah. Caranya berlindung sama Allah, baca ayat-ayat Quran, bacakan doa-doa dari Nabi akan terlindung. Siapa? Diri kita sendiri yang membacakan. Jangan minta kepada orang lain untuk diruqyah. Faham? Yang kedua, jangan berbuat syirik. Meyakini apa yang terjadi di sekitar Anda memiliki kekuatan untuk merubah nasib Anda. Jangan, itu syirik. Jangan meyakini apa yang ada di sekitar saya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasa di sekitar saya memiliki kekuatan untuk merubah nasib. Jangan. Yang bisa merubah sesuatu jadi baik atau buruk hanya Allah. Batu akik nggak bisa merubah, ya, kucing nggak akan bisa merubah, tulisan-tulisan tidak akan bisa merubah, posisi rumah mau tusuk sate, mau sate ayam, mau sate padang, mau sate Madura tetap nggak akan bisa. Ya, mau posisi rukonya begini, mau rumahnya di bawah gunung, oh ini hong shui-nya bagus, mau hong shui mau hong soi nggak sama saja, nggak ada bedanya. Ya, mau aja dibohong-bohongin kita. Ya, semua yang bisa memberikan kebaikan dan keberkahan siapa? Gara-gara kamu sih akhirnya kita begini, nggak boleh. Semua takdir dari Allah. Ini maaf Ustaz, gara-gara suami saya ini sehingga saya nggak bisa punya anak ini, nggak boleh. Ini semua apa? Allah. Gara-gara istri saya ini Ustaz, kenapa jalanan gangnya itu terlalu sempit, buntu, sehingga ketika cairannya itu masuk selalu kepepet, nggak jadi lagi Ustaz. Kan gitu kan, ada perempuan-perempuan yang jalur rahimnya itu terlalu kecil. Jadi ketika mau proses masuk ke rahim itu selalu gagal. Ada perempuan seperti itu. Terus menyalahkan istrinya? Tidak boleh. Ini semua takdir dari Allah. Jawaban kita apa? Alhamdulillah, Allah sudah kasih kita nikmat banyak. Ya, jangan mengaitkan nasib, kebaikan, keburukan dengan apa yang ada di sekitar. Syirik gitu. Jadi mereka yang bakal masuk apa? Mereka benar-benar orang yang bertauhid tinggi kepada Allah. Terus ya kita bertauhidlah kepada Allah. Jangan berbuat syirik agar kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab.